pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sardewa mengatakan aksi kobonya sudah atas restu Presiden Prabowo Subianto. Diketahui Purbaya kerap melontarkan kritik tajam kepada badan, kementerian, hingga kepala daerah meski baru menjabat. Informasi lainnya, pemirsa, publik tengah dihebohkan dengan kabar PSI akan mengusung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman mengatakan kabar di media sosial bahwa PSI menduetkan Jokowi dan putranya di Pilpres 2029 adalah hoax. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto pulang lebih awal ke Indonesia usai menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo pulang lebih awal karena ada hal mendesak. Presiden Prabowo Subianto pulang lebih awal dari konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo pulang lebih awal karena ada hal yang mendesak. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono untuk menyikapi spekulasi yang menyebut Presiden Prabowo pulang lebih awal karena insiden kesalahan penyebutan nama Presiden Republik Indonesia. Oh enggak. Tolong jangan ada spekulasi seperti itu karena ada beberapa hal yang mendesak yang kemudian menyebabkan beliau harus kembali. Oleh karena itu kemarin beliau perintahkan saya, kemudian Pak Menko Ekonomi, Pak Menko Polkam, Menko PMK, dan Pak Menteri Perdagangan untuk tinggal. Tapi karena esensi dari pertemuan-pertemuan ini biasanya diampu oleh Menko Ekonomi dan Menteri Luar Negeri, ya kita yang di depan kemarin. Meski pulang lebih awal, Presiden Prabowo memerintahkan Sugiono beserta Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menko PMK, dan Menteri Perdagangan untuk tetap mengikuti rangkaian KTT ASEAN. Sugiono menegaskan Indonesia telah melayangkan protes langsung kepada pihak Malaysia buntut kesalahan penyebutan nama. Ia juga mengatakan tak hanya Indonesia yang mengalami kesalahan penyebutan nama kepala negara. Sebelumnya, pihak Malaysia salah menyebut nama Presiden Prabowo menjadi mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Radio Television Malaysia atau RTM menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan komentator dalam penyebutan nama Presiden Republik Indonesia di KTT ke-47 ASEAN. RTM telah mengambil tindakan tegas atas kesalahan dari penyebutan nama tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan aksi yang menyerang kementerian hingga kepala daerah ternyata sudah atas restu Presiden Prabowo Subianto. Diketahui selama 2 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya kerap melontarkan kritik tajam kepada badan, kementerian hingga kepala daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan aksi yang menyerang kementerian hingga kepala daerah ternyata sudah atas restu dari Presiden Prabowo Subianto. Diketahui selama 2 bulan baru menjabat sebagai Menkyu, Purbaya kerap melontarkan kritik tajam kepada badan, kementerian, hingga kepala daerah. Kritik itu dilakukan oleh Purbaya karena serapan anggaran di lembaga pemerintahan tersebut dianggap lambat di akhir tahun. Bahkan, Purbaya sempat menyerang Badan Gizi Nasional yang menjadi garda terdepan dalam menyalurkan program makan bergizi gratis. Saat itu ia mengancam BGN apabila anggaran tidak terserap habis hingga akhir tahun, maka dirinya akan menarik balik anggaran dan evaluasi pemberian anggaran di tahun berikutnya. Kemudian Purbaya juga sempat berseteru dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan dana Provinsi Jawa Barat yang mengendap di bank hingga 4,1 triliun rupiah. Padahal, Deddy Mulyadi adalah kader Partai Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Purbaya mengungkapkan bahwa serangan-serangan yang dilakukannya itu bukan tanpa restu dari Prabowo. Hal itu, kata dia, sudah menjadi perjanjiannya kepada kepala negara sebelum mau dilantik menjadi Menteri Keuangan. Sebelum dilantik, kata Purbaya, dia meminta izin ke Prabowo agar melakukan sejumlah gebrakan agar ekonomi Indonesia bisa lebih maju. Kemudian, Prabowo pun mempersilahkan mantan kepala LPS itu untuk melakukan gebrakan, khususnya untuk penyerapan anggaran di kementerian, badan, dan lembaga. Purbaya mengatakan agar ekonomi pemerintahan Prabowo dan Gibran di triwulan keempat bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.
hanya itu, ia mengungkapkan ada kode khusus dari Prabowo agar dirinya membantu mengoreksi usulan-usulan aneh yang muncul dalam rapat. Purbaya menyebut kode khusus itu berupa lirikan mata Prabowo kepadanya. Saat kode itu muncul, artinya Prabowo mengizinkan Purbaya untuk mengoreksi gagasan aneh tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan tidak akan mengubah gaya komunikasi seperti koboi tersebut jika tidak diminta oleh Prabowo. Masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah? Apa tidak? Masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Publik tengah dihebohkan dengan kabar PSI akan mengusung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029. Duet Jokowi-Gibran dikabarkan diusulkan oleh Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Publik tengah dihebohkan dengan kabar Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mengusung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029. Duet Jokowi dan Gibran dikabarkan diusulkan oleh Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman mengatakan, kabar di media sosial bahwa PSI menduetkan Jokowi dan putranya di Pilpres 2029 adalah hoaks. Andi Budiman menegaskan pihak PSI mengikuti perintah Jokowi untuk terus mendukung Prabowo dan Gibran 2 periode. PSI bahkan tidak segan untuk mengambil langkah tegas kepada pihak yang membuat dan menyebarkan kabar bohong tersebut. Diketahui beredar berita di sejumlah akun media sosial yang menyebut bahwa PSI mengusulkan duet Gibran dan Jokowi untuk Pilpres 2029. Berita itu berjudul, Ketua Harian PSI Ahmad Ali usulkan kerelawan duet Gibran dan Jokowi, Presiden dan Wakil Presiden 2029.
Sementara itu, judul sebenarnya dari berita tersebut ialah PSI soroti MBG di setahun Prabowo dan Gibran. Harus terus jalan tapi perlu perbaikan. Andi menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan yang seperti itu dari Ahmad Ali. Sebelumnya, pada September 2025 kemarin, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 2 periode. Jokowi menyatakan dukungan ini juga telah disampaikan saat mendapat pernyataan dari relawan. Jokowi menyebut sejak awal ia akan terus mendukung Prabowo dan Gibran 2 periode. Andi juga menegaskan PSI ikut terus mematuhi arahan Jokowi untuk terus mendukung Prabowo dan Gibran. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Lani Jaya menangkap seorang anggota KKB bernama Dugi Telenggen alias Dugi Kogoya yang terlibat penembakan terhadap anggota Polres Lani Jaya Brigadir John Hasabrani. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Lani Jaya menangkap seorang anggota KKB Puncak bernama Dugi Telenggen alias Dugi Kogoya di Kampung Uleme, Kabupaten Lani Jaya pada Senin 27 Oktober. Penangkapan pelaku terjadi setelah petugas melacak salah satu ponsel miliknya. Pelacakan dilakukan usai tim menangani pertikaian di Kampung Ninam. Pendalaman kasus itu kemudian membuahkan hasil berupa lokasi persembunyian pelaku. Penangkapan anggota KKB ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam memberikan keamanan di wilayah Papua. Kini petugas masih memburu anggota KKB lain yang kerap membuat onar. Satgas Damai Kartens menegaskan keamanan dan kenyamanan warga merupakan harga mati di Papua.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, Dukwi Kogoya terbukti terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Lanijaya, Brigadir Jowan H. Sabrani. Akibat penembakan itu, Brigadir Sabrani meninggal. Insiden penembakan itu sendiri terjadi di Distrik Tiom, Kabupaten Lanijaya pada 10 September 2024. Dalam pemeriksaan awal, Dugi Telenggeng terbukti ikut terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Lanijaya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Operasi Damai Kartens dalam menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pegunungan Papua. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi bicara soal sosok Ketua Dewan Pembina PSI yang disebut berinisial J. Namun Jokowi enggan menyebut secara gamblang siapa sosok yang dimaksud. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bicara soal sosok Ketua Dewan Pembina PSI yang disebut berinisial J. Namun Jokowi enggan menyebut secara gamblang siapa sosok yang dimaksud. Jokowi hanya meminta agar media menanyakan langsung kepada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Sebelumnya, Jokowi bertemu Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni di sebuah rumah makan di Solo. Momen tersebut diunggah Raja Juli di akun Instagram pribadinya. Dalam pertemuan itu, Raja Juli memberikan topi berlogo PSI kepada Jokowi. Pemberian atribut itu merupakan simbol hubungan baik antara PSI dan Jokowi. Sebelumnya, Kaisang disebut akan mengumumkan langsung identitas sosok J yang akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Namun belum diketahui pasti kapan pengumuman sosok J tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada artis Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha kecantikan Reza Gladys. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada artis Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha kecantikan Reza Gladys. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, sementara Nikita dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Putusan terhadap Nikita Mirzani dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Khairul Saleh pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 28 Oktober. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran dan pemerasan terhadap Reza Gledis. Namun, tidak terbukti melakukan pencucian uang sebagaimana dakwaan jaksa. Hakim menyebut Nikita dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan 3 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya menuntut hukuman 11 tahun penjara secara kumulatif terhadap Nikita. Kasus tersebut bermula dari laporan Reza Gledis, pemilik perusahaan skincare PT Glavitsia RMA Group yang mengaku diancam oleh Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syaputra. Menurut dakwaan JPU, keduanya mengancam akan menyebarkan komentar negatif tentang produk Reza di media sosial jika tidak diberikan uang tutup mulut. Ancaman itu membuat pihak Reza memberikan uang secara bertahap dengan total mencapai 4 miliar rupiah. Uang tersebut, sebagaimana terungkap dalam sidang, digunakan Nikita untuk mengangsur rumah di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD Tangerang. Jaksa juga sempat menjerat Nikita dengan pasal pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun Majelis Hakim menyatakan unsur TPPU tidak terpenuhi. Dengan demikian, ibu 3 anak itu hanya dijatuhi hukuman atas perkara pemerasan. Nikita diketahui telah menjalani masa tahanan sejak Maret 2025 di Rutan Pondok Bambu. Keputusan Majelis Hakim menandai akhir dari proses hukum panjang yang menyoroti salah satu kasus publik figur paling kontroversial tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang. Terlebih setelah Israel bersikeras bahwa mereka yang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap untuk menempatkan pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025. Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang. Terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu. Terbaru, Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza. Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza. Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump. Lantas, sejauh mana Prabowo bisa berperan dalam mendukung upaya perdamaian yang digagas Trump? Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN Amerika Serikat di Malaysia Minggu 26 Oktober, Prabowo mengatakan pemerintahnya siap. Dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.